Welcome back to Arch Media. Kali ini gua mau rakit PC, yang dimana PC kantor gua ini dia rusak kemakan umur. Jadi emang papan boardnya itu udah karatan, udah oksidasi, ya konslet ringan gitu. Yang sekarang akhirnya dia mati total. Oke, langsung aja kita rakit kembali untuk PC-nya. Nah, di sini gua pakai casing dari SIM X dari Simbada. Ini casing X sebelumnya. Yang dimana casing ini kalau misalkan kalian beli itu banyak sekali di online sana. Harganya cuma 50 ribuan untuk casing X kantor. Nah, lihat ini temen gua gila nih. Nah ini dia fan yang gua pakai ini fan tambahan untuk ya mendinginkan lah kurang lebih. Sebetulnya untuk ruangannya udah AC, cukup lah satu fan. Itu fannya harganya cuman murah lah, 11 ribuan itu untuk fannya. Dia udah RGB warna merah, cuman merah aja RGB-nya. Untuk power supply-nya gua beli power supply yang 100 ribuan. Ini Power Up Nero 600 watt, yang dimana dia memiliki 4 pin power untuk CPU dayanya. Dan dia juga memiliki dimensi fan yang cukup besar untuk mendinginkan power supply-nya. Cuman kekurangan dari power supply ini dia nggak ada tombol on off-nya. Tapi ya lumayan lah ya. Untuk kabelnya dia udah nggak warna-warni lagi, udah full black, nggak kelihatan power supply zaman dulu. Untuk motherboardnya ini gua pakai H61MK yang DDR4 dari Gigabyte. Untuk motherboard ini dia support generasi 12 dari Intel atau generasi 13 dari Intel. Untuk motherboard ini harganya kisaran di 1 jutaan, murah, terjangkau. Untuk kelengkapannya juga seperti bisa kalian lihat, itu ada kartu garansi dan juga unitnya. Untuk motherboard ini perlu kalian ingat, motherboard ini dia tidak memiliki port VGA untuk output displaynya, tapi kalian bisa pakai port HDMI yang dimana output grafiknya itu lebih bagus. Kalian juga bisa pasang dual channel memory DDR4 yang ya kecepatannya udah lebih kenceng lah ya daripada DDR3. Cukup untuk menunjang kerjaan kantor. Untuk prosesornya gua pakai prosesor dari Intel i3 generasi 12 dengan seri i3 12100. Ini seri non-F, berarti artinya ada onboardnya. Kalian bisa pakai prosesor ini tanpa menggunakan graphic card. Prosesor ini kenceng banget, enggak kayak i3 generasi sebelumnya yang dimana mempunyai core 2 core 4 thread. Ini dia punya 4 core 4 thread dengan kecepatan maksimum di 4,3 GHz. Ini sangat menunjang sekali ya untuk pengolahan data seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, dan juga PowerPoint, atau editing ringan itu bisa seperti Photoshop dan CorelDRAW. Untuk harganya ini lumayan terjangkau ya, harganya di 1,8 jutaan. Itu harga online dengan kelengkapan full set, dimana untuk prosesor ini dia sudah include dengan fan CPU Intel bawaannya. Untuk pemasangan prosesor itu mudah sekali, nggak perlu S1 Teknik Informatika untuk pasang prosesor ke motherboard. Nah, kalian tinggal buka aja tuasnya seperti ini, lalu angkat lagi ke bawah. Nah, perhatikan untuk kaki-kakinya pada prosesor itu harus pas dengan soket yang ada di motherboardnya. Nah, terus kalian pasang, rapihkan, lalu kunci lagi. Untuk pengunciannya itu gampang, tinggal ditarik aja, ditekan, lalu dikaitkan. Nah, jangan lupa penutupnya itu dilepas ya. Untuk fan pabrikan Intelnya itu enggak kayak dulu tuh, enggak jelek-jelek amat. Sekarang udah refresh, udah keren, tampilannya full black dengan list warna biru. Nah, untuk seri-seri yang lebih tinggi, list warna birunya itu RGB. Jadi ada lampu mati nyala seperti itu, atau ada animasinya mungkin lah ya. Tapi kita nggak nyari fan yang seperti itu. Kalau di kantor yang kayak gini juga udah oke, lihat. Untuk daya CPU-nya dia pakai 4 pin soket. Untuk RAM-nya di sini gua pakai RAM dari Kingsoon Fury Disk. Ini harga barunya kisaran di 400 ribuan. Hati-hati, ini barangnya ada yang KW. Untuk Fury Disk ini dia memiliki kecepatan 3200 MHz. Untuk RAM yang gua pakai ini 1 keping kali 8 GB. Untuk pemasangannya ya kalian tinggal masukin cetrek seperti ini aja. Lalu kita pasang motherboardnya ke casing. Oh ya, jangan lupa sebelum pemasangan motherboard kalian jangan lupa pasang back panelnya terlebih dahulu. Pastikan posisinya pas. Kalau misalkan udah oke, nah kalian tinggal screw ya.
Lalu selanjutnya kita pasang power dari power supply. Ini power daya 24 pin untuk motherboardnya. Nah ini tidak ada lagi soket 24 pin, jadi nggak mungkin kalian tertukar untuk pasangnya karena hanya ada satu nih untuk soket 24 pin. Nah ini 4 pin power daya CPU. Nah berhubungan motherboardnya dia 8 pin power daya, itu nggak apa-apa, kita bisa pasang 4 pinnya yang di sebelah kanan. Tapi ini nggak rekomendasi ya, ini salah perhitungan sih gua, harusnya power supply-nya dia yang support 8 pin power daya CPU-nya. Tapi 4 pin ini juga oke lah kalau misalkan pakai satu keping RAM seperti ini aja gitu. Kalau misalkan pakai graphic card dual channel RAM mungkin dayanya itu nggak akan ngangkat, tapi kalau misalkan kayak seperti ini itu cukup sih. Nah kita pasang port USB nya, lalu kita pasang untuk audionya itu soketnya juga berbeda, dia punya ciri khasnya masing-masing untuk audio dan USB. Lalu kita pasang tombol resetnya, ini restart yang dari casing ke F-panel. Nah F-panel ini perlu diperhatikan tulisannya karena motherboard Gigabyte itu sedikit berbeda. Nah sekarang kita pasang power SW-nya untuk menyalakan atau selanjutnya kita pasang power SW-nya, kita pasang menyalakan LED. Dia itu indikator ID-nya hard disk. Jadi kalau misalkan lagi read atau write itu nanti indikatornya menyala. Nah ini selanjutnya LED minus dan LED plus. Kita pasang juga ke panelnya, kita cari tulisannya mana letak LED minus atau letak LED plus. Nah ini jangan lupa terpasang semuanya agar komputer kalian itu dapat berfungsi dengan baik. Untuk storage-nya gua pakai Apacer, ini SSD SATA yang 512 GB dengan garansi Metrodata. Nah untuk Apacer ini dia harganya di 450 ribuan dengan kecepatan up to 6 GB per second. Nah ini udah kenceng banget ya untuk pengolahan data seperti untuk di kantor. Kalau misalkan pakai harddisk kan dia masih lemot. Nah ini kalian pasang SATA powernya dari power supply, lalu kalian pasang SATA kabel untuk menghubungkan antara motherboard dan juga SSD-nya. Nah kita pasang, lalu kita pasang satu lagi ke SSD-nya. Nah ini dia untuk rakitannya sudah selesai. Kalian cek lagi sebelum menyalakan atau menancapkan untuk catu dayanya. Nah kalian cek lagi satu persatu untuk portnya apakah ada yang tertinggal atau soketnya ada yang enggak kalian pasang. Nah seperti ini. Kalau misalkan udah nyala normalnya, selanjutnya kita tutup kembali untuk casingnya. Nah ini untuk CPU-nya telah berhasil masuk ke dalam menu BIOS, berarti sekarang tinggal install Windows-nya aja, berarti rakitannya tidak ada kendala. Oke, cukup sekian dari gua Anwar. Jangan lupa kalian subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan silahkan isi di kolom komentar. Bye.